Halo sahabat sekalian, selamat datang di Resdiken Motovlog. Kali ini Resdiken akan membahas dampak dari virus corona di tempat tinggal Resdiken ya, di Porong tepatnya. Jadi ternyata tempat Resdiken ini dampaknya lumayan kerasa ya bagi semua orang, apalagi orang jualan ya. Untuk daerah Porongnya sendiri sih kayaknya terlihat biasa aja ya, tapi Resdiken biasa lewat ini kayaknya sih agak sepi. Itu menurut Resdiken. Dan ini jalan Porongnya. Waduh, kalau jalan rayanya biasanya ruam ini juga agak sepi men, lebih kerasa sepinya loh. Ini loh men, lo lengang gini ya, biasanya ini lo rame nggak ada sepinya men. Loh, ini sudah agak sepi ya, mendekati jalan raya ya. Padahal dengar-dengar di Surabaya nggak lockdown ya, Bu Risma kan nggak melockdown ya, cuma mungkin orang-orang takut jadi nggak mau keluar. Nah ini truk-truk ini biasanya ya rame segini, biasanya motor semua men. Oke bentar ya, tuh coba aku liatin arah sana ya lo Shopee men ya, gak banyak yang lewat ya pun siang hari sebenarnya lumayan rame men. Mohon maaf temanya nyimpang ya dari motor, sekarang bahas corona, tapi memang tentu saja ada dampaknya juga ke dunia motor ya. Tuh biasanya segini kurang rame men, biasanya sih. Terutama yang dari ini loh, dari utara sepi men. Biasanya aduh ya mungkin 2 kali lipat dari sekarang ini biasanya kalau yang dari utara ya. Kalau dari sini sih kayaknya sih lumayan rame masian. Dan yang paling kerasa itu aku kasihan itu yang jualan makanan men, kasihan. Seperti soto ayam Cak Solikin ya, yang tahu sering lewat Porong, jalan raya Porong ya. Dulu kaki 5, sekarang kan sudah jadi depot ya, karena nyawa tempat. Itu biasanya ruam men, ya siang sampai dari pagi sampai malam itu ruam nih. Sekarang sejak virus corona melanda ini yang beli 1-2 orang aja. Biasanya itu kan mejanya kan banyak, mungkin bisa diisi ya sekitar 30 orangan lebih lah ya di mejanya Cak Solikin itu. Sekarang yang beli itu ya di meja segitu itu biasanya paling nggak separuhnya ya, separuhnya itu terus loh men, keluar masuk. Jadi kan banyak banget kan, jadi dibentuk depot itu, dari kaki 5 ke depot itu malah lebih ramai lagi. Dulu bukanya pagi sampai siang, sekarang pagi sampai malam dan ramai terus. Sekarang sejak ada corona ini aduh hancur, kasihan banget men, yang beli 1-2 orang. Kemudian apa itu, aduh jalannya nggak enak parah. Kemudian ya orang jualan lainnya kayak nasi bungkus murah itu ya, biasanya itu jam 8 itu sudah habis, jam 8 pagi. Ini jam 8 lebih itu masih banyak. Ya Allah, efeknya banyak men. Aku kira nggak begitu ngefek ya di Porong ini ya, soalnya Surabaya, Sidoarjo kayaknya kan masih aktif. Tapi memang dari masyarakat sendiri sadar ya bahaya corona, jadi mereka berhati-hati, jadi nggak keluar. Tapi ya efeknya ya orang jualan tadi aduh kasihan banget men. Jadi yang beli itu turun drastis ya, bisa turun 75% itu menurut Resdiken nih.
Harus sendiri kok keluar ya, menurutku begini bro ya, di tempat Resdiken kan belum ada yang terjangkit, jadi ya insya Allah aman lah. Soalnya apa, penularannya kan biasanya orang-orang soalnya apa, penularannya kan biasanya dari orang-orang yang keluar negeri men, entah ke Itali kemana ya, yang negara-negara terjangkit mungkin dari situ, dan dia pulang ke sini nggak kerasa akhirnya terjangkit, jadinya nular jadinya ya seperti sekarang ini men. Ya kalau di sini kan ya hitungannya kan desa, jarang-jarang kan orang ke luar negeri. Jadi menurutku sih karena nggak ada yang keluar negeri ya nggak ada yang nularin, ya insya Allah aman lah. Tapi Sidoarjo sendiri kota ada men, ada yang kena, dan tetangganya Ibu Resdiken juga kayaknya sih ada yang kena ya. Jadi ya Resdiken kalaupun keluar itu urusan kerja men, kalau enggak ya enggak keluar. Ya mungkin kalaupun Resdiken ngevlog motovlog ya bawa Z8 pun mungkin ya muter-muter di sekitaran Porong, Sidoarjo gitu aja, di titik-titik yang enggak begitu rawan ya. Wah ini truk ini ngeri men. Jadi untuk motoran seperti yang aku upload kemarin, dan mohon maaf suaranya hancur ya, itu sepi men, macet, tempat wisata sepi men. Aku dengar-dengar dari pasar itu, pas ya ke pasar ya beli kebutuhan, itu orang-orang cerita itu pantai itu dan tempat-tempat wisata lainnya itu seumpama biasanya sehari itu 500 orang ya, ini kasaran doang, seumpama itu sekarang itu ada corona ini jadinya sepi, jadi cuma 100 orang itu sudah bagus gitu ya kan. Nggak mungkin cuma 500 orang ya di pantai, terutama pantai besar ya seperti Balikpapan dan lainnya, pasti ribuan bahkan puluhan ribu. Jadi turunnya drastis men akibat ya corona itu. Dari wisata, segi orang penjualan ya, jualan ekonomi itu lumayan ngerasa lah imbasnya men. Ngeri banget men ya, semoga saja lekas berlalu ya. Soalnya ngeri Resdiken sendiri ya, aduh mau rating ya gimana. Kemarin aku ya aslinya gimana ya, gak nyangka bakal sepi. Soalnya dipacet kan, pacet nih nggak ada yang namanya sepi ya. Kemarin aku siang hari ke sana loh ya, kan habisnya keperluan selesai, aku ujian istri manasin motor gitu, gas bentar ke sana, dan nggak nyangka ternyata sepi men. Itu siang hari memang kelihatannya kan kayak pagi ya, soalnya kan tertutup awan, sebenarnya itu enggak, itu sebenarnya siang. Biasanya siang itu full, naik turun itu full men. Waduh orang ini gimana lo, nabrak, nyalain yang nabrak itu. Di GoPro mungkin terlihat jauh, sebenarnya dekat ya. Nekat tuh dorong. Loh sepi men, lo lihat lo sepi. Loh ya seperti yang kalian lihat ya, sepi ya, sepi banget. Biasanya di sini rame men, motor-motor MPV kayak gini nih banyak biasanya. Ya itu tadilah ya, lebih dari separuh, mungkin 1/3 dari yang biasanya. Kalau truk sih masih lumayan banyak ya, biarpun berkurang tapi masih lumayan banyak. Cuma kalau yang mobil MPV kelihatan banget sudah jarang yang lewat ya, jarang orang keluar. Jadi ya seperti ini suasananya di Porong ya, sepi banget. Orang-orang jualan dia, pasarnya lumayan rame itu tadi, tapi nggak serame biasanya juga. Kerasa banget lah pokoknya. Soalnya Resdiken kan ya orang Porong ya, orang Sidoarjo Porong gitu, jadi wah tau lah seluk beluknya. Ya suka muter-muter di situ, di pasar, di mana nyari makan ya. Ini kan truknya kan lumayan banyak ya, tapi untuk mobil MPV memang jelas sangat berkurang drastis. Aduh.
Loh men, sepi. Jadi jadi efeknya corona ini kan lumayan ya, lumayan ngeri ya. Ya kalau lumayan sih ya, lebih dari itu sih. Soalnya semua kena ya, ekonomi ya, seperti aku jelaskan tadi, ekonomi kena, pariwisata kena, kemudian ya lainnya lah ya, terutama ekonomi ya dan pariwisata itu paling utama itu kena. Cari masker ya susah. Ya bingung lah di sini ya, kita berdoa saja agar segera membaik ya. Presiden sendiri ya susah ini kalau kayak gini terus. Aduh. Banyak pokoknya imbasnya, termasuk dari biker sendiri ya. Buktinya di Pacet itu biasanya rame ya, Pacet Cangar tuh rame motor itu, waduh, ratusan bahkan ribuan ya. Nah kemarin di Sikan lewat itu bisa dihitung dengan jari men, dikit banget itu. Jadi ya ngeri lah orang itu. Semoga di tempat Resdiken ya nggak ada yang terjangkit ya. Sidoarjo sih kayaknya sedikit, biarpun ada, tapi semoga sih nggak ada lah. Semoga sudah nggak ada korban lagi. Kita berdoa ya, sama-sama berdoa biar ini selesai. Resdiken sendiri juga aduh ngeri. Kita berdoa untuk vlog-vlog Resdiken ya, tentu Resdiken usahakan tetap jalan ya. Resdiken usahakan, jadi masih stoknya juga masih ada. Nanti setiap 2 hari sekali seperti biasa Resdiken rutin upload. Dan ya tentu saja nggak jauh-jauh men, Resdiken kan juga jagain istri ya. Oke, segini saja yang dapat Resdiken sampaikan. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video Resdiken terbaru. Terima kasih.